Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan materi penjelasan dari Hisnul Muslim karya Dr. Sa'id bin Ali Wahaf Al-Qahtani rahimahullah, yang berisi tentang doa dan zikir harian seorang muslim. Dan kita sekarang sampai pada bahasan tentang doa dan zikir pernikahan, yang penulis menyebutkan 3 bab, yaitu doa untuk lalu mendoakan istri baru, lalu doa hubungan intim, dan semuanya bersumber dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu mendoakan pengantin baru. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi untukmu, memberkahi atasmu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini doa yang dianjurkan untuk mendoakan pengantin baru, yang bersumber dari hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a insanan idza tazawwaja qal, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa seseorang ketika menikah, mendoakannya, yakni doa tadi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rafa, ya, rafa artinya hanna'ahu wa da'alahu, yaitu mengucapkan selamat sekaligus mendoakannya. Itu rafa. Rafa, ya, bahasa Arabnya rafa'a, hanna'ahu wa da'alahu, yaitu mengucapkan selamat atas pernikahan serta mendoakannya. Dan dari hadis ini ada isyarat disukai untuk mendoakan keberkahan kepada pasangan baru. Adapun lafalnya bebas, dan dianjurkan seperti hadis ini. Dikatakan bebas karena ada beberapa lafal yang lain, seperti hanya mencukupkan barakallahu lak, doa Nabi kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan juga para wanita Ansor ketika mendoakan Aisyah yang membangun rumah tangga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan alal khair wal barakah, ala khairin ta'ir, semoga senantiasa dalam kebaikan dan barokah. Demikian. Nah, sebagian ulama mengatakan dahulu orang-orang jahiliyah ketika mengucapkan selamat kepada pengantin baru, mereka mengatakan birrafa wal banin, selamat ya, semoga banyak anak laki-lakinya. Itu doanya mereka.
mengucapkan selamat serta mendoakan agar memiliki banyak anak laki-laki. Lalu Islam datang mengganti yang lebih baik, yaitu meminta keberkahan untuk pasangan baru. Di mana letak kekurangan dalam ucapan mereka, yaitu mereka tidak menyertai keberkahan, hanya sekedar selamat ya, dan semoga dapat keturunan laki-laki yang banyak. Dan ini mendorong mereka karena membenci anak perempuan. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Infitar, ya, Al-Infitar. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Al-Infitar atau At-Takfir ya. Dan ingatlah ketika bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa mereka dibunuh. Yakni berkenaan tentang sebagian orang Arab yang mereka tidak menyukai memiliki anak perempuan. Alasan mereka karena perempuan itu lemah, tidak bisa membela kabilah, dan perempuan itu rendah di kalangan mereka seperti budak. Bahkan jika si bapak mati, maka si wanita bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzim. Jika mereka diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan, tiba-tiba wajah mereka berubah pucat pasi, memendam kejengkelan, atau apakah mereka akan hidup dalam menanggung kehinaan atau akan mengubur bayinya di atas tanah, di dalam tanah? Sa'a ma yahkumun. Jelek sekali apa yang mereka lakukan tersebut. Nah, maka Islam datang memberikan yang lebih baik, yaitu mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jika tidak hafal, boleh menggunakan lafal yang semakna, yang berisi keberkahan. Contoh dengan bahasa kekinian, semoga berkah ya rumah tangganya. Itu sudah mencukupi. Tapi bagi yang ingin afdal, lebih utama, maka mencocoki lafal hadis seperti barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, atau barakallahu laka, atau barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, atau alal khairi wal barakah. Ini semua berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari ucapan Nabi maupun pengamalan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Kapan diucapkan ucapan ini? Diucapkannya setelah mereka sah menikah, entah sehari, entah 2 hari, entah 3 hari, entah kapan ketika bertemu mereka, sementara saat bertemu ternyata sudah menikah. Dan di zaman dahulu menikah dulu, lalu berumah tangga serumah, besoknya baru walimah, sehingga ada 1 hari mereka ya belum kedatangan tamu-tamu. Pada hari kedua baru datang tamu-tamu untuk mengadakan walimah. Adapun walimah sebelum akad nikah itu bukan pada tempatnya. Ibarat menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id.
syatuka syatul lahm, ya dagingmu itu daging kambing biasa, bukan daging kurban. Maka waktu harus mencocoki ya. Sebagian masyarakat mereka mengadakan walimah sebelum akad nikah. Ini ghalat, ya, bukan pada tempatnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apa perbedaan antara laka dengan alaika? Laka untukmu, alaika atasmu. Semoga Allah memberkahi untukmu dan memberkahi atasmu. Apa perbedaan di antara keduanya? Di antara tafsir yang cukup bagus untuk hadis ini, laka semoga Allah memberkahimu ketika rumah tanggamu dalam keadaan senang, lapang, bahagia. Sementara alaika, yakni wa baraka alaika, yakni juga memberkahi kamu ketika rumah tanggamu sedang dilanda ujian dan musibah, tetap diberkahi. Terus dilengkapi dengan wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga kalian berdua selalu dikumpulkan dalam kebaikan. Baik. Barokah maknanya adalah al khairul katsir was-subut, kebaikan yang banyak dan menetap. Diambil dari kata birkatun, danau. Danau memiliki dua sifat, yaitu menampung air yang banyak dan menetap, tidak sebagaimana sungai yang mengalir. Mengisyaratkan sesuatu yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, maka sesuatu tersebut banyak kebaikannya, dan kebaikan itu tidak terputus, senantiasa ada bersamanya. Dan itu rumah tangga yang diberkahi, selalu dalam kebaikan, meskipun ketika sedang baik-baik saja maupun ketika sedang tidak baik-baik saja. Rumah tangga itu senangnya di awal-awal saja, ya kan? Walimah, ketemu pengantin baru, banyak tamu, ucapan selamat, kado, hadiah, ya, senang di awal-awal. Setelah itu akan datang gelombang ujian. Dan Nabi SAW diuji juga dalam rumah tangganya, seperti para istri-istrinya pernah mendiamkan Nabi karena minta tambahan nafkah. Maka turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemari akan aku beri. Ya, beri mut'ah. Mut'ah itu dicerai lalu dikasih uang saku lah bahasa kita, ya, dikasih uang, saya kasih pesangon. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik, yakni agar kalian bisa menikahi laki-laki lain selain aku yang lebih kaya dan mapan. Wa in kuntunna turidanallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran a'addallahu wa in kuntunna turidanallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran karima. Dan jika kalian lebih memilih Allah, Rasulnya, negeri akhirat, maka Allah akan memberikan balasan yang bagus, yang besar bagi yang
berbuat baik di antara kalian. Ini ayat yang berkaitan tentang problematika rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ada problem dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumahnya, tidak melihat Ali. Aina ibnu ammik, di mana anak dari pamanmu, ini suamimu Ali. Kata Fatimah, kana baini wa bainaha syai', terjadi sesuatu antara aku dengan dirinya, fa kharaj, lalu ia keluar rumah. Maka Nabi mencarinya, dia ternyata tidur di masjid hingga terkena debu masjid, dan Nabi mengatakan, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai bapaknya debu. Ya, ini ada problema rumah tangga biasa. Tapi semoga tetap diberkahi ketika sedang bahagia maupun ketika sedang susah, tetap romantis, tetap di atas iman, di atas ketaatan. Karena sebagian rumah tangga itu hancur ketika diuji masalah ekonomi. Ya, bahkan enggak sedikit yang bercerai, bahkan menjadi sebab selingkuh, bahkan terang-terangan selingkuh agar segera dicerai oleh pasangannya, dapat laki-laki yang dia harapkan keuangannya. Itu banyak terjadi, padahal sudah banyak pula anaknya. Ya, maka ada sebuah ungkapan, kadal fakru an yakuna kufra, hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang menjadi kafir. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala dan juga mendoakan orang lain keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua wahai suami istri yang baru dalam kebaikan. Khair adalah isim nakirah yang menunjukkan umum, baik kebaikan agama maupun kebaikan dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan dunia itu umum, tapi ada 7 yang khusus, ya, yaitu kesehatan, keamanan, makanan, pasangan yang baik, rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman, seperti yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis yang sering kita dengarkan. Begitu pula kebaikan ukhrawi, yaitu mendapatkan ilmu dan diamalkan, terutama ilmu yang berkaitan tentang rumah tangga, ya, rumah tangga, tentang hak dan kewajiban, tentang fikih nafkah, tentang fikih cerai, fikih pengasuhan anak, fikih tentang mahram, susuan, dan lain sebagainya. Dan sebagian kezaliman dalam rumah tangga karena tidak mengerti fikih rumah tangga, terutama masalah kewajiban dan hak, hingga masing-masing di antara mereka merasa benar dan menuntut haknya. Tidak ada yang peduli dengan kewajibannya, entah lupa atau enggak tahu atau enggak peduli. Ya umpamanya seorang laki-laki bekerja hingga mampu membeli rumah dan memberikan nafkah sepanjang usia istrinya. Tiba-tiba laki-laki ini punya masalah serius hingga istrinya ini mengusir suaminya, padahal rumah itu rumah suaminya. Ketika telah diusir, si wanita ini mengatakan, aku terzalimi, padahal urusan atau pelanggaran suami tidak berkaitan dengan si istri, hanya berkaitan antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Ini karena tidak mengerti mana yang kewajiban, mana yang hak.
Maka minta keberkahan kepada Allah, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah kepada kebaikan, terutama fikih rumah tangga yang ia sebesar-besar kebaikan dalam bab rumah tangga. Wa jama'a bainakuma fi khair. Hadis ini mengisyaratkan disukai memperbanyak mendoakan keberkahan. Ya, keberkahan. Dan sering kita mendengar ya para dai-dai yang mengatakan keberkahan dianjurkan untuk memperbanyak keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ra'a Abdurrahman bin Aufin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Abdurrahman bin Auf, ya, yang nampak padanya aroma sufrah. Sufrah itu yakni aroma wangi yang biasa dipakai oleh pengantin baru dari wanita. Maka Nabi berkata kepadanya, "Ya Abdurrahman, ma hadza? Apa ini? Aroma apa ini?" "Ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minan ansar ala nawatin min dhahab." "Ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita Ansor, ya, dengan mahar sebesar biji kurma dari emas." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu, yakni memberkahimu pada keluargamu. Aulim walau bisyah, adakan walimah meskipun dengan seekor kambing." Nabi mendoakan mereka. Dan juga Uqail bin Abi Thalib radhiyallahu an, saudaranya Ali bin Abi Thalib, ketika menikahi seorang wanita, dakhala alaihil qaum, orang-orang mendatanginya dan mengucapkan birrafa wal banin, semoga selamat ya, semoga banyak anak laki-laki. Maka Allahu an la taqulu kadzalik, mereka fama naqulu ya Aba Yazid, apa yang kita ucap bapaknya Yazid. Berkata beliau, ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum, ucapkanlah semoga Allah memberkahi untuk kalian, memberkahi atas kalian. Inna bidzalika kunna umirna, seperti itulah yang kami dulu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang ucapan keberkahan ketika menikah, tazawwajani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahiku. Fa'atat ummi, terus ibuku mendatangiku. Fa'adkhalatni ad-dar, terus beliau memasukkanku ke sebuah rumah. Fa'idza niswatun minal ansor, ternyata di dalam rumah tersebut banyak wanita Ansor, yaqulna, mereka mengucapkan alal khairi wal barakah, semoga senantiasa dalam kebaikan dan barokah. Yani mereka mendoakan Aisyah radhiyallahu anha dengan barokah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, halaka abi wa taraka sab'a aw tis'a banat, ayahku meninggal dan meninggalkan 7 atau 9 putri, maka aku menikahi seorang wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Jabir, benarkah kamu telah menikah? Qultu na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Beliau bertanya, bikron aw sayyiban, gadis ataukah janda? Ya Rasulullah, janda. Nabi mengatakan, halla jariyah, kenapa enggak gadis saja? Tula ibuha wa tula ibuka, sehingga engkau bisa bermain bersamanya, dia pun juga bermain bersamamu. Ya, kamu tertawa dengannya, dia juga tertawa denganmu. Jabir memberikan utuh, ya Rasulullah, bapakku meninggal,
dan meninggalkan 7 atau 9 putri. Ini rawi ragu. Rawi ragu apakah Jabir mengucapkan 7 atau 9. Wa karihtu an atiyahunna mithlahun, dan aku tidak suka memasukkan kepada saudari-saudariku wanita yang seusia mereka, nanti bertengkar ya. Maka aku menikahi seorang wanita janda yang sudah mujarab ya, punya pengalaman, yang nanti bisa mengurusi mereka. Maka Nabi memaklumi Jabir dan mendoakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kamu, yakni pernikahan kamu. Juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menikahi Fatimah radhiyallahu anha, maka Nabi mendoakan keduanya dalam hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu Nabi mengucapkan barakallahu lahuma, ya Allah berkahilah mereka berdua, wa baraka Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima, ya Allah berkahilah pada keduanya dan berkahilah untuk keduanya pada rumah tangga keduanya. Ini beberapa cerita yang menunjukkan bahwasanya disukai mengucapkan keberkahan kepada orang yang baru menikah. Ya, baru menikah. Lafalnya bebas, tapi lebih utama menggunakan lafal hadis barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jika tidak hafal, maka boleh mengucapkan selamat ya, semoga Allah memberkahi rumah tangga kalian. Allahu ta'ala a'lam. Jika ada pertanyaan persilahkan. Okay. Iya. Apa jawabannya? Dalam hadis tidak disebutkan jawabannya. Tapi kalau ingin menjawab amin la mani, tidak ada larangan. Tidak ada. Kan mendoakan semoga Allah memberkahimu. Amin ya Allah, kabulkanlah doa kami. Nah gitu. Tidak ada larangan. Nah, baik, ada lagi pertanyaan? Sekarang lanjut doa yang kedua, yakni doa malam pertama ketika bertemu pasangan baru. Penulis mencantumkan doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan wanita ini serta kebaikan tabiat yang engkau ciptakan padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan wanita ini dan keburukan tabiatnya. Ini doa permintaan yang sebelumnya diawali dengan keberkahan. Kalau dalam hadis riwayat Ibnu Majah ada tambahan wal yada'ul barakah, dan mintalah keberkahan lalu berdoalah dengan doa ini. Demikian. Baik, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyakhudh binasiyatiha tsumma liyakul." Apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita atau membeli budak laki, budak perempuan,
maka peganglah ubun-ubunnya, yakni menyentuhnya seperti ini ya, menyentuhnya, lalu ucapkanlah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi, gitu. Lalu minta Allah kepada Allah keberkahan. Dalam riwayat Ibnu Majah dibalik, minta dulu keberkahan lalu mendoakan dengan doa tadi. Artinya ada kelonggaran ya, mau yang mendoakan dulu silakan, terus minta keberkahan silakan, atau dibalik juga silakan. Bagaimana cara meminta keberkahan? Seperti mengucapkan Allahumma barik lana fiha, ya Allah berkahilah untuk kami pada istriku ini, ya. Seperti itu ya cara mengucapkan keberkahan. Allahumma barik li fiha, Allahumma barik li fiha. Jika tak hafal lafal Arabnya, boleh pakai bahasa kita sendiri. Ya Allah berkahilah aku bersamanya, nah, boleh. Berkahilah aku padanya, serah, bebas. Yang penting minta kepada Allah keberkahan. Wa idza ishtara ba'iran falyakhudh dhirwata sanamihi thumma yaqulu mithlaha. Jika ia membeli bair itu onta, tunggangan, maka peganglah punuknya, punuk onta itu yang di belakang lehernya itu ya, punuk lalu ada cekungan ya, lalu bagian belakang biasanya orang itu duduknya di antara punuk dan punggungnya itu. Peganglah punuknya lalu ucapkan doa tersebut. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya serta kebaikan tabiat yang telah engkau ciptakan padanya, yakni tabiat yang baik, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya serta keburukan tabiat yang engkau ciptakan padanya. Nah, dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya disukai jika kedatangan sesuatu yang kita anggap itu sesuatu yang sangat berharga sekali, seperti istri, seperti budak, ya kan? Atau mungkin kendaraan, mungkin mobil, termasuk barang mewah berharga. Atau mungkin kendaraan yang ia mungkin menabung selama 10 tahun, maka bagi dia itu berharga. Atau dia menabung untuk beli laptop umpamanya, berharga bagi dirinya, maka pegang barang tersebut dan mintalah kepada Allah kebaikannya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Disukai demikian. Dan barang-barang ini meskipun dia benda mati, tapi dia makhluk Allah yang juga bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada apapun kecuali bertasbih kepada Allah, tetapi kalian tidak tahu tasbihnya mereka. Nabi SAW bersabda, demi Allah aku tahu, ya, aku tahu batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku. Ini batu itu benda mati, tapi Nabi SAW diperlihatkan kegoiban bahwasanya batu ini mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Begitu pula dengan daging kambing paha yang diracun, ya kan? Ketika Nabi menggigitnya, ya maka bersuara, ya, ini masmumah, aku diracun. Maka Nabi memuntahkannya, tapi sebagian sudah masuk. Hingga 4 tahun kemudian Nabi semakin keras sakitnya hingga wafat. Nah, maka sayangi barang-barang yang Allah titipkan kepada kita, dan jika dikasih nama maka bagus, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah, perhatian kepada dirinya, gitu. Umar menamai kebunnya yang ada di Khaybar dengan nama. Nabi punya onta kasih nama, Nabi punya keledai dikasih nama Ufair, seperti ucapan Mu'adz bin Jabal, ya, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himar
yuqalu lahu Ufair, aku pernah dibonceng Nabi SAW di atas sebuah keledai yang bernama Ufair. Dan disukai kita menjaga baik-baik barang titipan Allah Ta'ala, terutama yang dia punya nilai berharga bagi kita, ya kan? Nah, kembali kepada tadi, disukai untuk mendoakannya. Nah, terutama sekali jika pasangan baru dianjurkan untuk mendoakannya. Tambahan faedah, ada riwayat yang sahih di mana salah seorang budak berkata, aku menikahi seorang wanita dan aku mengundang beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum pada hari pernikahanku. Maka mereka berkata, "Idza dakhala 'alaika ahluka falyusalli rak'atain." Jika engkau telah didatangkan istrimu kepadamu, maka salatlah 2 rakaat. Salatlah 2 rakaat. Lalu peganglah ubun-ubunnya dan doakan keberkahan pada dirinya. Ini sunnahnya, dan termasuk sunnah yang mahjurah, ya, yang ditinggalkan oleh manusia. Ketika bertemu dengan istri pertama kali, maka ya sholat dulu 2 rakaat. Apakah boleh jamaah? Boleh-boleh saja. Sendirian boleh, jamaah juga boleh. Lalu memegang ubun-ubunnya sambil mendoakan, Allahumma barik li fiha, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Demikian, itu sunnahnya. Naam. Kemudian makna dari doa tersebut, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya. Ini kebaikan dari zatnya si wanita tersebut, dan kebaikan watak yang engkau ciptakan padanya, yakni akhlaknya yang mulia. yakni meminta kebaikan pada fisiknya dan juga kebaikan pada akhlaknya. Demikian, minta kepada Allah kebaikan. Apa kebaikan istri dalam fisiknya? Ya, idza nazarta ilaiha saratka, jika engkau memandangnya dia menyenangkanmu, entah menyenangkan dengan penampilannya, ya dandan atau aromanya yang harum, itu wanita yang disukai. Terus apa bentuk dari kebaikan pada akhlaknya? Ya, iza amartaha atau atka, jika engkau menyuruhnya dia akan mentaatimu. Jika engkau keluar dari dirinya, dia menjaga dirinya dan juga hartamu. Itu kebaikan dari wanita. Maka wanita itu terkumpul dalam dua kebaikan, kebaikan fisik dan kebaikan akhlak. Ya, kebaikan fisik dan akhlak. Allah berfirman tentang bidadari, fihinna khairatun hisan, di dalamnya ada wanita-wanita yang baik dan bagus. Apa maknanya? Baik, yakni akhlaknya, bagus rupanya. Digabungkan antara dua hal, ya kan? Baik dan bagus. Dan rupa itu menyesuaikan dengan pandangan mata, karena wanita itu ada yang disepakati kecantikannya, ada yang diperselisihkan kecantikannya. Artinya relatif. Yang penting suaminya suka, maka telah mencukupi. Karena yang paling penting itu adalah penilaian suami, bukan orang lain. Demikian. Apa keburukan dari si wanita atau istri? Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Keburukannya adalah pembangkangannya, tidak mendengarkan perintah suami maupun melaksanakannya. Jika suami keluar dari dirinya, dia berkhianat pada dirinya dan juga pada harta suami. Ya, itu pada akhlaknya.
dan pada penampilannya, ya, jika dilihat tidak menyejukkan mata, mungkin wajahnya itu sangar, ya, menampakkan sangar kepada suami, ya, maka termasuk wanita yang sering marah kepada suami itu sudah menampakkan penampilan yang tidak nyaman. Maka istri itu pada dasarnya harus murah senyum kepada suami demi mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Kemudian ditambah dengan aroma yang wangi, ya. Tetapi jika dibalik, di rumah itu sangar seperti singa dan pembantu rumah tangga, ketika keluar lembut dan penampilannya seperti artis, ini keliru, harus dibalik, ya. Kapan wanita ketika di rumah seperti kondangan, mengikuti acara di luar, maka itu wanita yang utama. Adapun ketika keluar rumah, maka disukai biasa-biasa saja. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Para wanita semestinya menetap di rumah dan jangan berhias seperti ala jahiliyah. Artinya tetaplah kamu di rumah, tapi jika kamu keluar silahkan jika ada hajat, asal jangan berpenampilan seperti jahiliyah. Apa itu? Fokus di luar, ketika di rumah berantakan. Maka bukan semacam itu. Nah, itu bisa diterapi dengan ketika pertama kali bertemu dengan pasangan, maka doakan dia dengan keberkahan. Karena Allah yang merubah sesuatu dengan mudah. Imam Mahdi rahimahullah, Imam Mahdi, ya, yang nanti akan datang untuk membunuh Dajjal. Dia laki-laki biasa. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aslahahullahu fi lailah. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Allah yang memperbaikinya hingga ia menjadi pemimpin terhebat sepanjang sejarah. Allah yang memperbaikinya, ya. Istrinya Zakaria alaihissalam mandul, ya, dan Allah yang memperbaikinya. Wa aslahna lahu zaujah, kami memperbaiki istrinya untuk Zakaria. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, innaha akim, dia itu mandul, lam talid fawaladat, dia akim mandul lalu mampu melahirkan. Atau menafsirkan istrinya Zakaria itu panjang mulutnya, ya, ini mungkin cerewet, fa aslahahallah, lalu Allah memperbaikinya. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Senantiasa doakan kebaikan pada istrinya, pada anaknya, pada rumahnya, pada kendaraannya, gitu. Ya Allahumma barik. Bahkan buah-buahan pun yang di depan rumah itu doakan juga. Nabi kan mendoakan, ya kan? Allahumma barik lana fi samarina, fi so'ina wa fi mudina. Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, takaran sok kami, takaran mud kami. Berdoa. Maka minta kepada Allah keberkahan pada setiap perkara yang kita lihat. Anak, ya, doakan keberkahan. Jadi Allah yang memperbaiki semuanya, ya, kita tinggal terima bersih, ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, adakah pertanyaan? Silakan. Oke. Jahiliyatul ula, ya, tabarrus versi jahiliyah adalah menampakkan kecantikan di depan kaum laki-laki. Menampakkan kecantikan di depan laki-laki yang bukan suaminya, itu budaya orang Arab, budaya jahiliyah. Maksudnya, setiap
wanita yang keluar rumah yang niatnya dia agar dilihat oleh laki-laki, ya, dinikmati oleh laki-laki, telah melakukan perbuatan orang jahiliyah. Ini para wanita zaman jahiliyah zaman dahulu yang mereka keluar rumah. Nabi SAW bersabda, ayyumma imra'atin istatarat famarrat ala qaum liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang pakai parfum lalu ia keluar agar dicium aromanya oleh para lelaki, maka dia seorang pezina. Ini zina zina hidung, ya, zina hidung. Ini bagian dari budaya jahiliyah, tabarruj jahiliyah, menampakkan perhiasan dan penampilan untuk selain suaminya. Allahu a'lam. Nah, kita dengarkan azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita nambah satu lagi yang merupakan akhir dari tema pernikahan dalam buku, ya, yakni doa hubungan intim. Doa hubungan intim. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana.
Bismillah dengan menyebut nama Allah, yakni tabarruk, meminta keberkahan dengan menyebut nama Allah. Karena nama Allah itu penuh dengan keberkahan, maka disebut nama Allah agar meminta kemudahan. Yang kedua, pertolongan dalam melakukannya. Dua permintaan dalam membaca bismillah. Satu tabarrukan, yang kedua isti'anatan. Tabarruk dan isti'anah, minta pertolongan. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari anak yang akan Engkau rizkikan kepada kami. Gitu, itu terjemahannya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dalam hadis yang lainnya pakai bentuk tunggal. Bismillah Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Yang keduanya sahih dalam Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalau anna ahadakum idza ata imra'atahu faqal." Seandainya salah seorang di antara kalian jika mendatangi keluarganya, itu bahasa terjemahan bahasa kenabian ya. Makna mendatangi adalah jima, hubungan intim. Makna keluarga adalah istri. Ya, nampaknya Nabi hendak melembutkan ungkapan dengan mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian hendak mendatangi keluarganya, dan para sahabat faham maksudnya adalah hubungan intim dengan istri, tapi pakai ungkapan mungkin sopan gitu ya, mendatangi keluarganya. Dan keluarga ahl dalam bahasa Arab bisa bermakna istri, bisa bermakna anak istri, bisa bermakna saudara, macam-macam bentuknya tergantung konteks kalimatnya. Contoh bermakna keluarga, yakni contoh keluarga bermakna istri adalah ini: Iza ata ahadukum imra'atahu ay ahlahu ay imra'atahu. Contoh bermakna saudara, ucapan Musa alaihi salam, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Jadikanlah untukku ya wazir, pembantu untuk berdakwah dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Kembali kepada hadis. Seandainya salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, yakni hubungan intim, lalu ia membaca dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari setan, jauhkanlah setan dari anak yang akan Engkau rezekikan kepada kami. Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad lam yadurruhu syaitanu abadan. Wa zada fi riwayah wa lam yusallid alaih. Maka setan, jika ditakdirkan mendapatkan anak, maka anak itu tidak akan dibahayakan oleh setan selama-lamanya dan tidak pula dikuasai olehnya. Dua fadilah, dua manfaat membaca doa ini. Yang pertama, setan tidak akan mampu menimpakan bahaya pada anak tersebut. Yang kedua, setan tidak akan mampu menguasainya secara total. Ini fadilah atau faidah besar. Di samping faedah yang lain, yakni setan tidak ikut menikmati jima. Karena setan atau jin itu juga senang jima dan bisa jima bersama wanita, sebagaimana jin perempuan bisa jima bersama laki-laki. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman tentang bidadari, lam yatmithunna insun qablahum walajan. Bidadari-bidadari, istri-istri yang cantik yang belum pernah disentuh sebelumnya oleh jin dan manusia, ini senggama, belum pernah disenggamai sebelumnya oleh jin dan manusia.
Dan juga isyarat dalam firman Allah tentang iblis. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian akan menjadikan iblis serta keturunannya sebagai teman dekatmu sementara mereka adalah musuhmu? Keturunan menunjukkan mereka hubungan intim. Dan banyak yang sampai kepada saya cerita semacam itu. Bahkan seorang wanita hubungan sama jin semenjak dia SMA sampai usia 33 tahun terakhir yang dulu saya dengar. Sekarang mungkin dia sudah 35 tahun. Sebabnya karena dulu mohon maaf celana dalamnya dibawa ke dukun dengan tujuan agar disukai banyak laki-laki. Ternyata menyebabkan jinnya masuk lewat situ, lalu tiap malam hubungan intim dengan jin dan gonta-ganti jinnya. Waliyadzubillah Maka berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kemudian faedah bahwasanya di antara tujuan utama dari hubungan intim selain mendapatkan kenikmatan adalah untuk meraih anak. Maka dalam hadis ini fokus pada anak. In yuqaddar bainahuma walad, jika ditakdirkan mendapatkan anak dari hubungan tadi, menunjukkan perhatian Islam kepada anak. Berkata Umar radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Syu'abul Iman Al-Baihaqi, inni ukrihu nafsi 'alal jima'i raja'a an yukhrijallahu minni nasamatan ta'budullah. Aku pernah memaksa diriku jima dengan harapan Allah mengeluarkan dariku keturunan yang kelak menyembah Allah Ta'ala. Maka banyak anak, banyak orang yang akan mendoakan orang tuanya. Banyak anak memang rempong terkuras tenaga, pikiran, tapi nanti balasannya besar. Semakin banyak anak, semakin banyak mereka nanti yang mendoakan kita. Bahkan sholatnya anak, orang tua dapat pahalanya, baik orang tua yang mengajarinya ataukah tidak. Karena pada hakikatnya anak ini belajar dengan hasil orang tua, nafkahnya, bahkan daging yang tumbuh dari anak itu lewat orang tuanya, lewat susu ibunya, dan lain sebagainya. Maka dapat semua kebaikan dari anak. Maka disukai ketika hubungan itu selalu dalam hati ingin sebagai ikhtiar mendapatkan anak. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tentang bolehnya hubungan intim di malam hari pada Ramadan. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang malam hari ini silahkan campuri istrimu dan carilah apa yang akan Allah tetapkan untukmu. Kata As-Suyuti dalam tafsirnya, yakni anak. Allahu ta'ala a'lam. Sudah berakhir waktunya, kita akhiri, semoga bermanfaat. Pada malam hari ini kita membahas 3 doa besar, yakni doa untuk pengantin baru, doa ketika bertemu pasangan yang baru, yang ketiga doa ketika hubungan intim. Allahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.